apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Adik-adik, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang mengubah pecahan. Pada kesempatan ini, Pak Kis akan mengajak kalian untuk belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Contohnya seperti yang adik-adik lihat di sini, nanti akan kita selesaikan dalam pembelajaran kali ini. Baik, adik-adik sudah siap ya? Mari kita belajar mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Caranya ada dua adik-adik, yaitu yang pertama kita akan menggunakan dengan cara perkalian. Maksudnya yaitu akan mengalihkan penyebutnya menjadi penyebut per 10, per 100, atau per 1000, bahkan bisa menjadi per 10.000. Nah, contoh soalnya misalnya 1/2. Penyebut 2 akan kita ubah menjadi yang paling mudah, yaitu per 10. Ya, misalnya 2 kali 5 akan menjadi per 10. Karena penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya juga kali 2, maka kita menggunakan pengalinya adalah 5/5. Hasilnya adalah 5/10. Dalam pecahan desimal, kalau per 10 berarti satu angka di belakang koma. Jadi 5/10 sama dengan 0,5. Nah, demikian adik-adik. Kemudian contoh selanjutnya 3/5. Juga kita buat penyebutnya menjadi paling dekat adalah per 10. Caranya kita kalikan dengan 2. Nah, berarti juga 3 kali 2. 3/5 kali 2/2 sama dengan 6/10. Ditulis dalam bentuk pecahan desimal, satu angka di belakang koma, 6/10 sama dengan 0,6. Nah, mudah sekali ya adik-adik. Nah, selanjutnya kita akan mengubah menjadi per 100. Karena kalau per 10 tidak bisa. 10 tidak bisa dibagi 4. Sehingga kita akan menjadikan penyebutnya per 100. Kali berapa 3/4 ini supaya menjadi per 100? Yaitu kali 25. 3/4 kali 25/25. Ya, kita kalikan pembilangnya. 3 kali 25 itu 75. 4 kali 25 sama dengan 100. Jadi 75/100. Dalam bentuk pecahan desimal, 75/100 itu ditulis 2 angka di belakang koma. Berarti 0,75. Gitu adik-adik. Ya, kita perdalam lagi dengan contoh-contoh berikutnya, yaitu 7/20. Ya, 7/20 untuk mengubah penyebutnya tidak mungkin dijadikan per 10. Ya kan adik-adik? Ini harus dijadikan per 100. Caranya 7/20 dikalikan 5/5. Ya, 7 kali 5 sama dengan 35, 20 kali 5 sama dengan 100. Berarti 7/20 sama dengan 35/100. Nah, dengan penyebut per 100 berarti bentuk desimalnya adalah 2 angka di belakang koma, yaitu 0,35. Nah, contoh selanjutnya adik-adik. Nah, 9/25 kita jadikan per berapa adik-adik? Penyebutnya dijadikan per 100. Nah, supaya jadi 100, 25 ini harus dikalikan 4. Ya, dikalikan 4 berarti 9 juga kali 4. Maka 9/25 dikalikan 4/4. 9 kali 4 sama dengan 36. Dan 25 kali 4 sama dengan 100. Kita tinggal ubah pecahan 36/100 ini menjadi desimal, yaitu 0,36. 0,36. Masih perlu contoh lagi adik-adik? Bisa. Nah, ini 3/8. Ternyata 10 nggak bisa dibagi 8, 100 juga tidak bisa dibagi 8, maka pecahan 3/8
untuk dijadikan desimal kita ubah menjadi per 1000. Nah, bagaimana caranya? 3/8 dikali 125 per 125. Nah, akan menjadi berapa adik-adik? 3 kali 125 sama dengan 375. 8 kali 125 sama dengan 1000. Berarti 3/8 kali 125 per 125 sama dengan 375 per 1000. Nah, kita ingat kalau pecahan desimal per 1000 berarti 3 angka di belakang koma. Nah, 375 per 1000 sama dengan 0,375. Nah, demikian adik-adik ya, untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dengan cara mengalikan. Nah, ini kuncinya adik-adik yang harus diperhatikan. Kalau per 2 dikalikan 5/5. Kalau per 4 dikalikan 25 per 25. Begitu seterusnya. Nah, angka-angka pengali ini yang harus adik-adik ingat-ingat supaya nanti dalam mengubah menjadi bisa lebih cepat. Nah, kalau dengan cara membagi bagaimana? Jadi kita perhatikan contoh soalnya, misalnya 2/5. Nah, caranya adalah 2 dibagi 5. Kita gunakan dengan cara pembagian bersusun ya. 2 dibagi 5. Nah, 2 dibagi 5 itu tidak bisa adik-adik ya, maka ditambahkan 0 di sini, lalu dituliskan di sini 0, ya 0, sekarang 20 dibagi 5 baru bisa. 20 dibagi 5 sama dengan berapa adik-adik? 4 ya, kita tuliskan di sini 20 dikurangi 20 sama dengan 0, berarti sudah selesai. Berarti 2/5 sama dengan 0/4. Ini cara pembagian. Nah, kita coba lagi. Misalnya 1/4. Berarti 1 dibagi 4. Nah, caranya seperti tadi, 1 dibagi 4 tidak bisa. Kita tambahkan 0 di belakang angka 1 yang menjadi 10. Lalu kita tuliskan di sini 0, ya, jangan lupa 0. 10 dibagi 4 sama dengan berapa? Nggak bisa, di bawahnya 10 yang bisa dibagi 4 adalah 8. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Kita tuliskan 2, kemudian kita kurangkan 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Nah, 2 dibagi 4 nggak bisa lagi, kita tambahkan 0 di belakangnya, berarti 20. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Dengan demikian hasil terakhirnya adalah 0,25. Berarti 1/4 sama dengan 0,25. Nah, ini dua cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal, yaitu dengan perkalian dan dengan pembagian. Selanjutnya adik-adik kita akan mengubah pecahan biasa menjadi desimal dengan cara singkat atau cara smart ya, cara smart ya, 1/2. Nah, 1/2 kalau dijadikan pecahan desimal, cara yang termudah adalah 1 dibagi 2. Nah, seperti tadi tidak bisa langsung tuliskan 0, nah lalu selanjutnya satunya ditambah 0, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kita tuliskan di situ ya, lalu 1/2 sama dengan 0,5. Nah, ini cara tidak usah menulis di pembagian bersusun, ini cara yang lebih singkat adik-adik. Nah, contoh lain lagi 3/4. Nah, berarti 3 dibagi 4. Nah, 3 dibagi 4 tidak bisa kan? Maka kita tuliskan di sini 0, nah 0, lalu 3-nya ditambah 0 jadi 30 ya, 30 dibagi 4 hasilnya adalah 7 ya, 7. Sisa berapa kalau 30 dibagi 4 hasilnya 7, sisanya 2. Tuliskan di sini 2. Nah, 2 ditambah 0 lagi dibagi 4 ya, sama dengan 5 ya. Berarti 3/4 sama dengan 0,75. Nah, mari kita coba lagi dengan contoh yang lain
Ya, ini cara singkat ya, sebetulnya sama dengan cara pembagian tetapi hanya dengan cara yang lebih pendek atau lebih singkat. 5 dibagi 8 tidak bisa, sama dengan 0, ya. 0, kemudian 5 ditambah 0 jadi 50. 50 dibagi 8 hasilnya adalah 6. Nah, yang bisa dibagi 8 di bawahnya 50, 48, maka berarti sisanya 2. Nah, 2 kita tuliskan di atasnya, ditambah 0 lagi, dibagi 8, ya, hasilnya adalah 2. Ya, berarti yang bisa dibagi adalah 16 sisa. Hasilnya adalah 2, sisanya 4. Nah, kita tuliskan di atasnya lagi, 4 ditambahkan 0 lagi di belakangnya, lalu dibagi 8, 40 dibagi 8 sama dengan 5, ya, berarti 5 per 8 sama dengan 0,625. Ya, masih satu contoh lagi adik-adik ya, biar semakin menguasai, semakin terampil. 13 per 5. Nah, 13 per 5, 13 dibagi 5 itu bisa, ya, 13 bagi 5 itu bisa, yaitu hasilnya adalah 2, nah 2, berapa? Nanti kita lihat sisanya sini. 13 dibagi 5 itu sisa 3. Nah, 3 ditambahkan 0 di belakangnya, lalu dibagi lagi dengan 5. 30 dibagi 5 hasilnya adalah 6. Ya, sudah tidak bersisa, berarti sudah selesai. Ya, berarti 13,5 sama dengan 2,6. Nah, demikian adik-adik. Kita akan melanjutkan yang kedua, yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, bagaimana caranya? Nah, karena kita sudah tahu bahwa pecahan desimal itu kalau satu angka di belakang koma berarti per 10, 2 angka di belakang koma berarti per 100, dan 3 angka di belakang koma per 1000, maka kalau 0,7 berarti sama dengan 7 per 10. Ya, gampang sekali ini adik-adik. Kita tinggal nulis 7 per 10, ya. Berikutnya 0,45 berarti dibaca 45 per 100. Nah, kita tulis 45 per 100. Nah, karena masih harus bisa disederhanakan lagi, kita bagi dengan 5 per 5. 45 dibagi 5 sama dengan 9, 100 dibagi 5 sama dengan 20. Berarti sama dengan 9 per 20. Ini hasil akhirnya 0,45 sama dengan 9 per 20. Ya, selanjutnya contoh berikut 0,28, ya, atau 28 per 100 kita tuliskan, ya, 28 per 100. Tentu ini bukan pecahan biasa yang paling sederhana, maka harus dibagi lagi. Ya, 28 tidak bisa dibagi 5, tapi kita bagi 4, ya. Berarti 28 dibagi 4, 100 juga dibagi 4, artinya 28 per 100 dibagi 4 per 4 sama dengan 7 per 25. Nah, 7 per 25 merupakan bentuk pecahan biasa paling sederhana dari 0,28. Contoh selanjutnya 0,75. Nah, atau ditulis 75 per 100. Kita sederhanakan lagi 75 per 100 dengan kalau langsung ini dengan 25 per 25 adik-adik, ya. 25 per 25. Hasilnya berapa? 75 dibagi 25 sama dengan 3. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Berarti hasil dari 75 per 100 dibagi 25 per 25 sama dengan 3 per 4. 0,75 sama dengan 3 per 4. Ya. Supaya lebih mantap, pakai sekali contoh satu lagi adik-adik. Nah, 0,8 atau dibaca 8 per 100. Kita tulis 8 per 10. 8 per 10 disederhanakan dengan cara membagi dengan 2 per 2. Hasilnya adalah berapa adik-adik? 8 per 10 dibagi 2 per 2 sama dengan 4 per 5. Jadi 0,8. Bentuk pecahan biasa yang paling sederhana adalah 4 per 5. Nah, demikian adik-adik pembelajaran kita tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya.
Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan latihan ya. Latihan ini untuk meningkatkan keterampilan adik-adik dan juga penguasaan adik-adik mengenai mengubah pecahan desimal menjadi biasa dan sebaliknya. Nah, ada masing-masing 4 soal ya adik-adik. Yang pertama, nah tentu ini harus dikerjakan dengan cepat. Ubahlah menjadi pecahan desimal dari 1/4. Ya, berapa adik-adik yang sudah bisa menjawab langsung dijawab. Berapa? 1/4 sama dengan 0,25. Betul. 2/5. Pecahan desimalnya adalah berapa? Cepat sekali, ayo. 0,4. Betul. 7/20. Ya, ini dijadikan per 100 ya. Berarti dikali 5. Ini kali 5. Berapa? 35/100 atau 0,35. Nah, ini dikali 4. Dikali 4 juga. Ya, supaya jadi 100 kalikan 4. Berapa adik-adik? Ya, 0,36. Tuh. Nah, sekarang jadikan pecahan biasa. 0,6 atau 6/10. 6/10 diserahkan menjadi 3/5. Tadi sudah 0,75, berarti 75/100 diserahkan menjadi berapa? 3/4. Nah, ini agak sulit adik-adik, 0,625. Berarti 625/1000. Ya, masing-masing dibagi 125. Ya, hasilnya adalah ya betul 5/8. Dan yang terakhir 0,65 atau 65/100 diubah dalam pecahan biasa yang paling sederhana, dibagi berapa adik-adik? Dibagi 5/5 sama dengan 13/20. Nah, demikian adik-adik, kita sudah belajar tentang mengubah pecahan biasa menjadi desimal dan sebaliknya. Terima kasih, adik-adik sudah belajar dengan penuh semangat. Dan bagi adik-adik yang belum subscribe, tolong subscribe dan like ya, supaya video ini berkembang dan adik-adik mendapatkan notifikasi dari video selanjutnya. Demikian pembelajaran kita hari ini, dan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Dah.